Saya ngobrol dengan dua orang jemaat dan obrolannya cukup panjang, saudara. Dan saya berpikir bahwa saya juga harus sharingkan sedikit tentang isi dari obrolan kami. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan bukan soal benar atau salah. Jadi persembahan bukan memberi persembahan, memberi perpuluhan, memberi benih, memberi misi. Bukan lagi soal berbicara soal benar atau salah. Karena ada dua orang jemaat yang katanya nonton YouTube. Dan mereka lihat, oh ada pengajaran yang mereka mulai ajarkan bahwa memberikan perpuluhan tidak perlu lagi. Karena itu sudah zaman perjanjian lama. Kemudian saya bilang memberi persembahan perpuluhan sebenarnya bukan bicara soal ini benar atau salah, tetapi soal bicara kamu mau memberi atau tidak, bukan soal benar atau salah. Karena kita tahu bahwa memberi adalah merupakan kebenaran firman. Memberi adalah merupakan tanggung jawab dari semua orang percaya. Karena kalau kita memberi persembahan, kita berpartisipasi, ikut terlibat langsung di dalam penanaman gereja, di dalam pertumbuhan gereja. Kalau kita memberi persembahan, karena kita tahu bahwa persembahan kita untuk menopang pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan soal benar atau salah, rugi atau untung, mau diberkati atau tidak diberkati, tetapi soal kamu mau memberi atau tidak. Dan saudara, mari kita lihat kebenaran tentang memberikan persembahan. Saya mau sharingkan satu kebenaran penting. Kejadian pasal yang pertama ayat 27, firman Tuhan berkata begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terima kasih pastor. Tidak ada setengah laki-laki setengah perempuan. Tidak ada. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan, image-nya Tuhan, cerminan Allah. Kalau mau lihat Allah, lihat kita. Kalau kita mau lihat Allah, lihatlah siapa kita. Jadi cerminan, wujud gambar Allah. Dan kalau manusia mencerminkan Allah, maka kita serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita serupa dan segambar dengan Allah, firman Tuhan bilang begini, Lukas pasalnya ke-6 ayat 36. Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kalau Bapa murah hati, kita murah hati. Kalau kita murah hati, karena Bapa kita murah hati. Amin. Nah saudara, memberi persembahan adalah bukti kemurahan hati kita. Kita memberi karena kita murah hati. Bukan kita memberi karena dia bilang kata boleh atau enggak. Bukan saudara. Karena kita memberi karena kita murah hati. Karena Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. So mari memberi karena spirit ini. Ketika orang lain melihat persembahan kita, maka kita mencerminkan Allah. Kita membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan kita akan memberikan persembahan karena kita tahu kebenaran penting bahwa kita mencerminkan kemurahan Allah. Mencerminkan wujud gambar Allah. Dan kita adalah orang yang murah hati. So saudara, berilah persembahan karena kemurahan hatimu. Karena engkau adalah orang yang murah hati. Bilang sama dirimu bahwa engkau adalah orang yang murah hati. Sama seperti Bapa di sorga. Karena itu saudara, kita memberikan persembahan supaya Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan mengajarkan kita bahwa memberi persembahan berdasarkan kerelaanmu. Memberi persembahan berdasarkan apa yang ada padamu. Memberi persembahan berdasarkan kasihmu kepada Tuhan. Menutup perbincangan dengan penuh kebanggaan dan sukacita. Jemaat, dua orang ini bicara bilang begini, tapi pastor, tapi ini pembicaranya tidak sama-sama, berbeda saudara. Di waktu yang berbeda dengan orang yang berbeda tapi topiknya sama. Saya juga bingung, oh mungkin ini yang Tuhan sementara ingin ajarkan kepada jemaat Tuhan. Dan saya bersyukur berdua-duanya tutupnya statementnya begini. Pastor memang sekarang ekonomi lagi sulit.
Saya bilang, oh haleluya, saya doakan. Tapi saya bersyukur karena saya tetap bisa memberi bagi Tuhan. Dan saya bersyukur kalau saya tetap terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara perlu kasih tepuk tangan untuk jemaat Tuhan yang murah hati, saudara. Walaupun sulit, tapi dia bilang dia tetap memberikan persembahan. Dibanding kata dulu dia cuma aja pakai for hura-hura dan sebagainya. Sekarang dia pakai untuk pekerjaan Tuhan dan dia bersuka cita.